Jangan pernah meremehkan gadis berjaket kulit yang menangis tersedu-sedu di pinggir jalan yang dingin. Karena esok harinya, ia bisa saja memegang kendali untuk membeli seluruh perusahaan keluargamu tanpa berkedip. Begitulah pelajaran berharga yang seharusnya dipahami oleh para pewaris sombong di kota metropolis ini. Ini adalah kisah epik tentang pengkhianatan menyakitkan yang dibayar lunas dengan mata uang paling mematikan di dunia. Kekuasaan mutlak. Dari kerasnya aspal jalanan yang tak kenal ampun, hingga puncak menara kaca konglomerat elit yang megah, transformasi sang gadis bukanlah sekadar dongeng keajaiban, melainkan sebuah mahakarya pembalasan dendam yang disusun dengan sangat elegan dan tanpa belas kasihan. Hujan malam itu turun dengan sangat deras, seolah langit ikut menangisi hancurnya hati sang ketua geng jalanan yang tangguh. Pria yang selama ini ia lindungi dengan nyawanya, pria yang ia cintai dengan segenap hatinya, membuangnya begitu saja ke jalanan bagaikan barang rongsokan yang tak lagi berguna. Tanpa sedikit pun penyesalan di matanya, pria elit itu menyatakan bahwa dunia mereka terlalu berbeda, bahwa masa depannya menuntut seorang wanita dari kelas atas, bukan preman jalanan yang kotor. Setiap tetes hujan yang membasahi luka di wajahnya mengukir janji bisu bahwa rasa sakit ini tidak akan pernah ia lupakan. Penghinaan itu tidak berhenti di malam hujan badai tersebut. Keesokan harinya, tunangan baru sang mantan kekasih, seorang pewaris keluarga kaya raya, sengaja mendatanginya hanya untuk menaburkan garam di atas luka yang menganga. Dengan gaya yang sangat angkuh, wanita itu melemparkan lembaran-lembaran uang ke wajahnya, menyuruhnya untuk sadar diri dan pergi jauh dari kehidupan elit mereka. Di tengah tatapan mencemooh para pengunjung kafe mewah tersebut, sang gadis jalanan hanya bisa mengepalkan tangannya kuat-kuat, membiarkan harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah, menyembunyikan badai kemarahan di balik kesunyiannya. Kembali ke ganggang sempit yang selama ini menjadi kerajaannya, sang ketua geng yang biasanya tak kenal takut itu akhirnya runtuh. Di hadapan para pengikut setianya yang hanya bisa menatap dengan penuh simpati yang tak berdaya, ia merasakan kekosongan yang melumpuhkan jiwa. Seluruh pengorbanannya terasa sia-sia, dan label sebagai sampah masyarakat seolah telah terpatri secara permanen di keningnya. Malam itu, di sudut tergelap kota metropolis yang dingin, ia menyentuh dasar jurang keputusasaan, tidak menyadari bahwa titik terendah ini adalah pondasi di mana sebuah kekaisaran baru akan segera dibangun. Namun takdir memiliki selera humor yang sangat kelam dan mengejutkan. Ketika dunia seakan telah sepenuhnya membelakanginya, keheningan gang kumuh itu dipecahkan oleh suara mesin halus dari iring-iringan mobil super mewah berwarna hitam pekat yang membelah kegelapan malam. Barisan kendaraan yang biasanya hanya terlihat di kawasan elit, kini berhenti tepat di depan tempat persembunyiannya yang kotor. Para penghuni jalanan mundur dalam ketakutan dan kebingungan, menyaksikan kontras yang sangat tidak masuk akal antara dunia bawah tanah mereka dengan kemewahan absolut yang kini menjemput sang gadis yang tengah patah hati. Dari dalam mobil utama, melangkah keluar seorang pria tua dengan aura otoritas yang tak terbantahkan. Sosok raksasa di dunia korporat yang menguasai nadi perekonomian negara. Tanpa keraguan sedikit pun, pria berkuasa itu melangkah melewati lumpur gang, melepaskan topinya, dan membungkuk hormat di hadapan sang gadis berjaket kulit. Malam itu, kebenaran yang terkubur selama 2 dekade akhirnya terungkap. Gadis jalanan yang baru saja dicampakkan dan dihina karena kemiskinannya, ternyata adalah cucu kandung satu-satunya, pewaris tunggal dari tahta konglomerat terbesar yang kekayaannya tak terhitung jumlahnya. Proses transformasi pun dimulai, bukan untuk mengubah siapa dirinya, melainkan untuk mengembalikan mahkota yang memang menjadi hak kelahirannya. Jaket kulit usang dan celana jeans sobek yang merepresentasikan masa lalu yang penuh penderitaan ditinggalkan. Digantikan oleh helaian sutra terbaik, setelan jas desainer kelas atas, dan kilau berlian yang menyilaukan mata. Setiap sapuan riasan menghapus jejak-jejak air mata keputusasaan, memunculkan sorot mata yang tajam, dingin, dan mematikan. Ia tidak lagi melihat ke bawah.
Gadis jalanan itu telah mati, tergantikan oleh sosok CEO wanita yang auranya mampu membuat siapapun menahan napas. Langkah pertamanya memasuki markas besar grup konglomerat keluarganya, menggetarkan seluruh lantai marmer. Para direktur senior dan eksekutif yang biasanya angkuh, kini menundukkan kepala mereka dalam rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan. Kehadirannya memancarkan gelombang kekuasaan absolut yang membungkam segala keraguan. Ia menyerap setiap intrik bisnis, mempelajari laporan keuangan secepat kilat, dan dalam waktu singkat, genggaman tangannya yang dulu memegang pipa besi, kini mengendalikan aset triliunan. Ia bersiap mengarahkan hulu ledak finansialnya tepat ke jantung perusahaan keluarga pria yang telah merendahkannya. Sementara itu, di seberang kota, dunia sang mantan kekasih mulai runtuh secara perlahan dan misterius. Saham perusahaan keluarganya anjlok tanpa alasan yang jelas. Para investor utama menarik dana mereka secara tiba-tiba, dan proyek-proyek vital dibatalkan secara sepihak. Kepanikan melanda ruang direksi saat pria arogan itu menyadari bahwa perusahaannya sedang diakuisisi secara agresif oleh entitas raksasa yang identitasnya disembunyikan. Ia tidak tahu bahwa tangan tak terlihat yang sedang mencekik leher perusahaannya adalah milik wanita yang tempo hari ia biarkan menangis di bawah guyuran hujan. Malam perjamuan bisnis tahunan yang paling bergengsi tiba. Bagi sang mantan kekasih, acara ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mencari malaikat penyelamat yang mau menyuntikkan dana ke perusahaannya yang sekarat. Semua mata di ruangan itu tertuju ke pintu utama ketika sang tamu kehormatan, pimpinan tertinggi dari konglomerat misterius yang baru diangkat, akhirnya tiba. Kilat kamera paparasi menyambar tanpa henti saat sosok sempurna itu melangkah masuk dengan keanggunan yang melumpuhkan akal sehat, menebarkan aura kemewahan yang tak tersentuh oleh sembarang orang. Pertemuan yang dihindari pun terjadi di tengah lantai ballroom yang gemerlap. Sang mantan kekasih dan tunangannya, yang sama sekali tak menyadari situasi yang sebenarnya, membelalakkan mata melihat wanita masa lalu itu hadir dalam balutan gaun yang harganya melebihi nilai aset perusahaan mereka saat ini. Didorong oleh kesombongan yang masih tersisa dan rasa dengki, mereka mendekat, menuduhnya menyusup ke acara kelas atas ini menggunakan trik murahan. Mereka melontarkan hinaan tajam, sementara sang wanita hanya berdiri tenang, menyesap sampanyanya dengan senyuman misterius yang sangat mematikan. Tepat sebelum hinaan mereka berlanjut lebih jauh, pembawa acara mengambil alih perhatian seluruh ruangan. Suara menggema melalui mikrofon, mengumumkan kedatangan pemegang saham pengendali yang baru, investor tunggal yang akan menentukan nasib seluruh perusahaan di ruangan tersebut. Dan ketika lampu sorot jatuh tepat ke arah wanita bergaun merah darah itu, keheningan mutlak menyelimuti ballroom. Wajah sang mantan kekasih dan tunangannya seketika memucat seperti mayat. Rahang mereka ternganga saat menyadari bahwa gadis yang mereka sebut sampah kini adalah dewi penentu hidup dan mati mereka. Dalam kepanikan yang luar biasa, harga diri sang mantan kekasih langsung hancur berkeping-keping. Pria yang dulu dengan angkuh mengusirnya di bawah guyuran hujan, kini menjatuhkan dirinya, memohon-mohon pengampunan dan memohon belas kasihan demi menyelamatkan perusahaannya yang diambang kebangkrutan. Tanpa perlu mengeluarkan suara tinggi atau amarah yang meledak-ledak, pembalasan dendam itu dieksekusi dengan keanggunan seorang ratu. Dengan tatapan mata yang membeku dan senyuman tipis, ia membiarkan proposal bisnis pria itu jatuh tergelincir dari jarinya ke lantai marmer dingin, menjadi simbol penolakan mutlak yang tak terbantahkan. Roda nasib telah berputar 180 derajat. Perusahaan pria arogan itu secara resmi dinyatakan bangkrut dan asetnya disita sepenuhnya malam itu juga.
Tunangan elitnya membatalkan pernikahan dan meninggalkannya begitu saja saat mengetahui dirinya kini jatuh miskin tak tersisa. Pria itu kini terhempas ke jalanan yang gelap, menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan lebat. Persis di titik yang sama di mana ia dulu menghancurkan hati sang gadis. Karma telah datang menagih utangnya dengan akurasi yang menakutkan. Membayarnya lunas dengan penderitaan yang berlipat ganda. Berdiri di puncak menara tertinggi kota, menatap lautan lampu metropolis yang berkelap-kelip bak berlian di bawah telapak kakinya. Sang wanita menyesap anggur merahnya dalam keheningan yang penuh kemenangan. Gadis berjaket kulit yang menangis di pinggir jalan itu, kini hanyalah bayangan dari masa lalu yang semakin pudar. Ia bukan lagi korban pengkhianatan yang memohon cinta, melainkan seorang penguasa sejati yang tak tersentuh. Kota ini kini adalah kerajaannya, dan setiap hembusan angin malam membisikkan satu kebenaran mutlak. Pengkhianatan akan selalu dibayar lunas oleh mereka yang mampu bertahan dan bangkit kembali.